Ya, pemirsa, rekonstruksi peristiwa pembunuhan berencana Brigadir Yosua akan menghadirkan kelima tersangka secara langsung. Untuk membahasnya, kami telah terhubung dengan kuasa hukum keluarga Brigadir Yosua, Mansur Febrian, dan Yusuf Warshim, Komisioner Kompolnas. Selamat petang, Bapak-Bapak. Selamat petang, Mbak April. Baik, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Saya ingin tanya ke pengacara Brigadir Yosua terlebih dahulu, Mas Febri. Mas Febri, dengan rekonstruksi yang akan dilaksanakan nanti, yang mana mempertemuan 5 tersangka, apa harapan dari kuasa hukum? Baik, harapan kami dan pihak keluarga tentunya semakin terbuka ya terkait perkara ini, apa yang mengakibatkan almarhum ini sampai diselesaikan hidupnya oleh pihak-pihak yang saat ini menjadi tersangka begitu. Dan tentunya harapan kami juga adanya keterbukaan supaya publik juga bisa mengkontrol terkait rekonstruksi hal tersebut untuk menjamin netralitas dan juga tidak ada lagi spekulasi bahwa Polri menutup-tutupi, jangan sampai seperti itu. Jadi kami mendorong pihak media juga dapat menyaksikan hal tersebut supaya jalan daripada rekonstruksi ini berjalan dengan betul-betul sesuai dengan alat-alat bukti yang telah dikumpulkan oleh pihak penyidik. Dan kemudian para tersangka ini nanti akan memposisikan posisi awal mereka bagaimana begitu. Baik, saya ke Kompolnas, Pak Yusuf, apakah harapan dari kuasa hukum tersangka ini bisa terwujud? Ya, sesuai dengan komitmen awal dalam pengusutan kasus kematian Brigadir J ini, sesuai dengan arahan Pak Presiden, dituntaskan, jangan ditutup-tutupi. Saya kira ini menjadi hal yang sangat mendasar, menjadi landasan untuk kegiatan apapun terkait dengan rangkaian penyidikan, termasuk kegiatan rekonstruksi besok ya. Rekonstruksi itu kan sebuah bagian teknis dalam pemeriksaan dan pembuktian rangkaian proses untuk membangun kembali pengorganisasian dan substansi hukum atas rentetan kejadian perkara pidana. Landasan hukumnya tentu dalam Perkap nomor 6 tahun 2019 tentang penyidikan tindak pidana dalam hal menguji persesuaian keterangan para saksi atau tersangka, penyidik dapat melakukan rekonstruksi. Jadi hal yang sangat penting di sana tentu menghadirkan para saksi-saksi yang ada di TKP dan termasuk tersangka sendiri untuk membangun kembali bagaimana sebenarnya peristiwa itu terjadi tanggal 8 Juli di rumah dinas Duren 3. Pak Yusuf, kuasa hukum ingin adanya keterbukaan. Mungkinkah dalam rekonstruksi ini akan ada keterbukaan? Ya tentu kan keterbukaan itu telah disampaikan oleh Divisi Humas bahwa ada Komnas HAM, ada Kompolnas. Untuk kuasa hukum sendiri tentu kami menyarankan untuk berkoordinasi dengan penyidik. Tentu sebagai bagian dari keterbukaan barangkali juga penyidik bisa memberikan kesempatan, tapi tentu itu nanti dikoordinasikan kuasa hukum dengan penyidik. Tapi yang paling utama di sana kan tentu rekonstruksinya itu ada saksi dan ada tersangka, itu yang paling utama sebenarnya. Oke, dalam aturannya apakah boleh Pak diakses untuk publik rekonstruksi tersebut? Rekonstruksi itu kan sebuah teknik. Nah, penyidikan sendiri kan tentu dilakukan secara profesional, akuntabel dan transparan. Nah, berdasarkan arahan Pak Presiden bahwa kasus ini dituntaskan setuntas-tuntasnya, tidak ada yang ditutup-tutupi, saya kira itu menjadi suatu hal yang perlu dibukakan. Tapi sekali lagi Kompolnas akan hadir di sana. Untuk kuasa hukum sendiri tentu penting untuk dikoordinasikan kepada penyidik, karena dalam hal ini kan Kompolnas tidak memiliki kewenangan penyidikan dalam hal itu. Kita juga meminta untuk bisa hadir sesuai dengan komitmen dari awal agar kasus ini diselesaikan secara transparan. Baik, saya kembali ke Mas Febri selaku kuasa hukum Brigadir J. Apakah selain meminta ada keterbukaan dan juga transparansi dalam rekonstruksi ini, ada hal lain yang diharapkan, Mas? Ya, harapan kami terlepas daripada keterbukaan tersebut, ini rekonstruksi ini diharapkan juga menjadi petunjuk posisi meninggalnya seperti apa. Kita juga tidak pernah tahu sampai hari ini, karena diberitakan CCTV-nya juga kan tersambar petir waktu itu, makanya kita pengen betul-betul tahu posisi penembakannya itu seperti apa. Sebetulnya ini kan masalah pidana ini kan pidana yang sering terjadi ya. Cuma kan persoalannya karena memang dilakukan ataupun terjadi di rumah
perwira tinggi Polri, apakah ini akan ada upaya-upaya untuk misalnya publik tidak boleh mengakses atau bagaimana, kita juga tidak tahu. Namun harapan kami tetap publik dapat melihat jalannya rekonstruksi seperti rekonstruksi perkara-perkara pada umumnya. Ini sering terjadi kok. Baik, kekhawatiran yang dirasakan oleh kuasa hukum Brigadir Joshua ini, apa mungkin bisa yang dilakukan oleh kuasa hukum ini, Pak Yusuf? Saya kira kita tidak perlu lagi mengkhawatirkan karena kasus ini sudah begitu disorot oleh publik, sudah dituntut untuk dilakukan secara profesional, akuntabel, transparan, masuk di dalam pelaksanaan rekonstruksi yang merupakan bagian dari teknik pembuktian. Tidak perlu lagi ada yang ditutup. Nanti akan dijelaskan di mana posisi almarhum, di mana posisi Baradae di waktu menembak, di mana posisi tersangka sendiri, di mana saksi lain seperti tersangka lain Kuat, di mana tersangka lain sebagai juga RR. Nah, itu di mana posisinya, kan nanti itu dikonstruksi. Jadi saya kira pentersangkaannya sudah jelas, pembunuhan, tidak berpikir kita bahwa akan ditutupi, itu sangat jauh. Sepertinya sudah jauh. Ini kasus diselesaikan secara terbuka, terang, benderang. Baik, kita harapkan rekonstruksi dijalankan dengan terbuka dan juga memberikan petunjuk untuk menerangkan dari kasus ini. Terima kasih banyak Bapak-Bapak, selamat petang. Pemirsa, kami akan memperbarui informasi Anda setelah kumandang azan maghrib berikut untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya.